Sebenarnya untuk Citron ini sebenarnya dulunya itu adalah sebuah pabrik, Mbak. Bulu tangkis ini kan ya memang nggak bisa diopo ya. Betul, Maksudnya betul. harus apa ya, proses rutin, Pak. Tahun 2023 Mm-mm. kita untuk kategori antar SMA, Mbak ya. Kita mewakili Jawa Timur waktu itu kita dapat medali perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bulu tangkis, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi nih di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis. Dan tak lupa dong, program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Bersama saya Tari selaku host di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari PB Citron. Wah, ini nanti bakalan seru ya, karena kita akan ngulik-ngulik tentang PB Citron ini. Yakni ada Pak Dwi Effendi sebagai pengurus dan juga pelatih, dan juga ada Pak Toyo selaku kepala pelatih dari PB Citron. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, yuk kita simak ulasan mengenai PB Citron. Setting sun approaches for its turn to rest. Long enough to promise all of us its best. Liquid blue and white, crashing through the night. Liquid blue, liquid blue, liquid blue. Wah, luar biasa sekali ya. Tadi kita udah melihat gimana sih video cuplikan gitu ya dari PB Citron, latihannya seperti apa. Terus juga tadi kita ngelihat bahwa latihannya ini di daerah Kepanjen gitu ya. Nah, maka dari itu langsung aja kita tanya-tanya lebih dalam ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi dan Pak Toyo ya. Iya, Gimana kabarnya Pak? alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih banyak loh sudah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Kepanjen loh ya. Sama-sama, Mbak. Gimana perasaannya Pak? Pertama kali ya ini Iya. podcast ya. Agak nervous, Mbak. Aduh, nggak apa-apa, kayak ngobrol biasa aja ya. Ini soalnya sahabat bulu tangkis yang ada di rumah itu pasti penasaran, khususnya buat sahabat bulu tangkis yang ada di daerah Kepanjen gitu. Kalau ternyata ada PB bulu tangkis Citron ya. Nah, mungkin boleh diceritakan Pak, kira-kira sejarah berdirinya klub ini seperti apa sih? Oh, iya. Gini, Mbak ya. Pada awalnya kita itu sebenarnya ingin melatih anak kita pribadi sendiri. Oke. Pada awalnya. Kan pada waktu itu di tahun 2000-an itu kan ada dampak pengaruh yang kurang baik, Mbak ya, dari waktu itu banyak game atau PS istilahnya, PlayStation. Jadi untuk mengurangi itu kita memberikan waktu istilahnya buat kegiatan yang baik, kita arahkan ke bulu tangkis dari anak kita pribadi awalnya. Lalu lama-kelamaan banyak yang tahu. Jadi lama kalau 1, 2, 3, alhamdulillah kok jadi banyak. Maka kita sepakat dengan Pak Toyo sendiri dengan teman-teman, akhirnya kita mendirikan PB. Oke, itu di tahun berapa itu Pak? Waduh, kita kata sebenarnya kan untuk tahunnya kita belum serta detailnya, kita sudah lama ya, Mbak. Kisarannya? Kisaran tahun 2010-an Pak Toyo. Wah, udah 2000 ya, 2000. Soalnya waktu itu kan Pak Uto sendiri yang menangani untuk kepelatihan ke semuanya. Oh, Jadi saya itu cuma membantu aja waktu itu. Berarti memang cukup lama ya ini sudah berdirinya ya? Wah, sudah lama banget, Mbak. Dari 2010 ya? Iya. Wah. Tapi kalau secara kita kan kemarin sudah rembukan, kan kita masuk di SK-nya keluarnya itu bulan 4 tahun 2014.
Jadi kita baru kemarin ini keluar segera SK. enaknya kita menurut SK-nya aja dari PBS Kabupaten Malang, yaitu bulan 4 tahun 2014. Oke. Nah, dari awal ini gimana Pak Toyo? Apakah namanya udah PB Citron atau gimana? Memang sudah Oh, Jadi oke. mulai awal sih dari awal sudah. Apa nih latar belakang dari namanya gitu? Gini Kira-kira? Mbak ya, sebenarnya untuk Citron ini sebenarnya dulunya itu adalah sebuah pabrik Mbak ya. Pabrik Oh, oke. sebuah minuman kayak nutrisari gitu Mbak. Jadi minuman itu Citron. kan udah lama akhirnya tutup. Kan Oke. lama nggak dipergunakan gedung itu sama teman-teman digunakan untuk latihan badminton. Oh, oke. Jadi seperti itu akhirnya kita menggunakan nama PB Citron gitu Oke. karena kita latihannya di Citron. Citron. Oke, wah unik sekali ya sahabat bulu tangkis ya. Jadi itu adalah asal mula dari nama PB Citron karena latihannya itu di Citron yang dulunya bekas pabrik gitu ya. Betul. Oke, menarik. Nah, kira-kira ini kan Pak Toyo ya yang sudah menjadi kepala pelatih itu ya dari awal. Nah, kira-kira visi dan misi dari klub ke depan ini seperti apa sih? Misi dan misi untuk kedepannya memang kita Mbak, tujuannya pertama memang ya prestasi ya. Mencetak Pertama, prestasi. ya, tapi kan ini kan masih baru ya. Kita ya berusaha lah untuk meningkatkan Oke. kegiatan ini. Soalnya permasalahannya begini, kita kan latihan latihannya ini nggak tiap hari Mbak. Oh, oke. Jadi 1 minggu 3 kali, mungkin masih kurang ya. Terus dilihat dari biaya, Mbak. Kita mungkin ya masih istilahnya berusaha lah untuk mencari Pendanaan ya, begitu ya. untuk itu Mbak. Soalnya kita masih banyak membantu gitu aja. Oke. Gitu. Iya. Terima kasih. Mbak. Baik. Kalau boleh tahu nih Pak Toyo dan juga Pak Dwi ini dulunya adalah atlet atau awalnya dari suka bulu tangkis aja, pecinta olahraga atau gimana nih? Kalau untuk saya memang penggemar aja Mbak. Oh, Jadi penggemar, suka oke. banget main badminton. Jadi kita istilahnya ingin berkontribusi di dunia badminton. Oke, baik. Luar biasa. Pertamanya itu. Dan untuk misi-misinya pertama dulu Mbak ya, memang kita awalnya kita kan dari pengaruh dari game itu kita memang tujuan pertama kita membuat klub ini yang istilahnya untuk membantu teman-teman kita atau orang tua wanita atlet kita itu untuk mengalihkan atau istilahnya Dari gadget itu waktu tadi ya. memberikan kegiatan yang positif gitu. Betul, yang produktif Yang gitu ya. produktif itu. Jadi Oke. awalnya seperti itu. Dan untuk tahun ini belakangan ini memang kita ada anak Pak Toyo kan juga ikut bergabung di Betul. kepelatihan kan yang lebih anak muda yang lebih energik. Jadi kita untuk tahun 2024 ini kita akan berusaha untuk mengikat atlet mulai dari awal. Dulunya kita kan tidak pernah Mbak. Jadi kitanya dulunya itu seakan-akan itu kita seperti privat gitu Mbak. Jadi kita itu untuk masalah ide atlet itu kita tidak Masih kedepankan. belum. Ya. Oh, oke. Jadi kita itu hanya untuk pembinaan saja. Di tahun ini untuk tahun 2024 ini setelah ada anak Pak Toyo bergabung juga dan juga ini Pak Toyo kan dulu sama saya kan juga ikut istilahnya masih terikat dengan masih jadi asisten pelatih di salah satu klub Kabupaten Malang. Jadi waktu kita dia terbatas tapi alhamdulillah setelah bulan 5 ini kita sudah free. Jadi kita bisa fokus ke klub Citron ini. Baik. Berarti memang visi dan misi klub awalnya itu adalah menciptakan waktu produktif ya, bagi waktu generasi muda ini ya Betul, untuk betul, bisa betul, lebih ya. mencintai bulu tangkis Iya, dan juga terhindar dari gadget gitu ya. Oke. Nah, kira-kira nih kalau sahabat bulu tangkis di rumah khususnya daerah Kepanjen itu ingin masuk ke dalam klub ini, kira-kira syarat masuknya seperti apa sih? Untuk syarat masuk simpel aja Mbak ya. Ya mungkin hampir sama dengan klub-klub yang lain. Untuk kita cukup datang saja ke tempat latihan kita Di Citron itu? di Gor Citron. Untuk di Gor Citron itu kita hari Minggu Mbak, mulai jam 8 sampai jam 12. Oke. Lalu kalau untuk hari Selasa itu kita di Gor Bali. Itu tempatnya di Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen.
Oke, berarti ada 2 tempat latihan dua ya? tempat latihan, dan itu juga hari Jumat juga di Wonoayu itu di Gor Bali itu di Jatirejo Kepanjen itu. Oke. Mulai dari jam 3 sampai mulai jam pukul 15 sampai pukul 18. Oke, dan kalau misalnya mau menghubungi ke Pak Dwi secara langsung ya? Bisa ke Pak Toyo, bisa ke saya, bisa. Oh, Lebih baik. kalau seandainya ke kontak persen Mm-mm. 081 249 22 22 97. Nah, baik, itu tadi adalah informasi kontak person ya yang bisa dihubungi kalau memangnya sahabat bulu tangkis ini ingin banget gabung nih ke klub bulu tangkis dan juga menciptakan waktu produktif gitu ya Iya. untuk bisa belajar bulu tangkis. Langsung aja daftar ke PB Citrun, langsung datang ke gor latihannya di hari Minggu, hari Selasa dan juga sampai Jumat ya. Oke. Nah, kalau untuk kelasnya sendiri tuh apakah ada kategori usia tertentu sih? Untuk usia Mbak, kita menurut dengan peraturan PBSI Kabupaten Malang ya, kita untuk usia kita untuk pertama kita dari mulai pradini, usia dini, usia anak, usia pemula, usia remaja, dan usia taruna. Oke. Lalu apakah ada kayak kelas-kelas tertentu gitu ya yang disediakan oleh PB Citrun ini atau pembinaan aja atau gimana? Iya. Untuk kelas Mbak, kita bagi 3 Mbak ya. Jadi untuk pertama kita jadikan kelas hobi Mbak. Jadi untuk kelas hobi ini kita agendakan cuma 1 kali seminggu Mbak. Oke. Jadi biasanya ini kita untuk kelas hobi ini kita kerjasama dengan sebuah lembaga pendidikan Mbak ya. Kita kerjasama dengan salah satu SMP swasta di Kepanjen. Jadi kita fokuskan di situ yaitu setiap hari Sabtu. Jadi untuk kelas hobi kita fokuskan di Kepanjen itu cuma hari Sabtu aja. Oke, lalu kelas yang lain? Untuk kelas keduanya itu reguler Mbak. Untuk reguler ini kita fokuskan yaitu di PB Citrun sendiri, yaitu di Gor Citrun itu hari Minggu, dan di Gor Bali yaitu hari Selasa dan hari Jumat. Oke. Dan Terus untuk prestasi ini kan karena kita selama ini untuk yang potensi prestasi belum, kita untuk rencana kalau untuk prestasi kita fokuskan, kita bisa latihan tiap hari. Oh, oke. Untuk rencana Tapi kedepannya, masih rencana ya. ya. Masalahnya kita untuk anak didik yang untuk potensi prestasi ini masih belum Mbak. Masih belum Oke, ada. betul. Berarti memang nanti akan dijaring seperti itu ya, Iya. Pak ya. Oke. Tadi kita udah tahu ya, sahabat bulu tangkis bahwa memang fokusnya saat ini adalah ke kelas hobi dan juga kelas reguler. Jadi tunggu apa lagi nih buat sahabat bulu tangkis yang ada di daerah Kepanjen bisa langsung aja daftar ke PB Citrun. Nah, kalau boleh tahu ini kalau Pak Toyo sendiri tuh dulunya atlet atau pecinta olahraga sama seperti Pak Dwi? Atlet Mbak dari awal, Oh, atlet. mulai Siap-siap. SD lah. Mulai SD sudah megang raket. Oke, pada akhirnya meneruskan Meneruskan menjadi pelatih ya. sampai sekarang. Dulu ya pemain, tapi sekarang kan sudah umur nih ya belajar membina aja, melatih aja gitu. Menyalurkan ilmu yang sudah Iya, diberikan ya, yang udah didapatkan. Ya betul. Oke, luar biasa sekali. Nah, kan ini Pak Toyo dan juga Pak Dwi ini kan sudah menjadi pelatih cukup lama ya di PB Citrun ini sendiri. Nah, kira-kira apa sih tantangan dan juga hambatan selama mengurusi klub ini? Untuk tantangan Mbak ya, kita untuk pertama itu memang sarana dan prasarana Mbak. Oke. Masalahnya kan gedung yang kita pakai ini kan bukan milik kita sendiri Mbak ya. Jadi kadang-kadang kita kan mau misalnya kan ada mau event kita kan isinya kan biasanya mau ngasih jam tambahan gitu, Oke. gitu buat persiapan untuk sebuah turnamen. Jadi kadang-kadang kita sudah calling-callingan sama atlet sama wali atlet, kita mau latihan misalnya hari Sabtu gitu ya, kita mau ada janjikan latihan, tapi ujung-ujung kita Venue-nya mau nggak bisa. nggak taunya gedungnya udah kepake jadi nggak bisa gitu. Jadi terutama tantangannya yang masalah sarana dan prasarana. Dan untuk yang kedua ini mungkin tantangan yang terbesar itu mungkin masalah atlet Mbak ya. Kalau kita biasanya dulu kita kalau menggunakan program itu terutama untuk fisik, anak-anak itu biasanya kalau
fisik ini biasanya malas gitu Mbak. Jadi kadang-kadang Oke. kan dulu kan kita terapkan di hari Minggu gitu Mbak ya. Misalkan kita Minggu ah. kita terapkan di hari Minggu. Tahu-tahu udah nggak datang. Ini kenapa kok hari Minggu kok sepi? Biasanya ada 10 kok tinggal 5, tinggal 4 gitu. Iya. Jadi gitu tantangannya. Jadi dari anak sendiri kalau buat untuk yang berat itu banyak yang nggak bisa gitu loh. Jadi untuk menyiasati itu kita acak Mbak. Jadi kita programnya kita nggak tentukan hari. Jadi kita kadang-kadang mungkin hari Selasa, mungkin hari Jumat, dan hari yang lainnya. Oke, berarti itu adalah tantangan dari mengajar para atletnya Mengajar juga, atletnya. terus juga di bagian venue ya. venue, ya. Nah, kalau misalnya tadi ngobrolin soal mengajar para atlet gitu ya, memang sistem dan juga strategi pembelajaran apa sih yang diterapkan selain tadi yang sudah disampaikan? Mungkin nih Mbak ya, kita biar bisa terukur kan kita kelompokkan gitu, kita klasifikasi di mulai dari kelas Ada kelas hobi, reguler, kelas reguler dan kelas prestasi. Maka dari itu kita bedakan mulai dari latihannya. Cuma kalau ke yang hobi kita seminggu sekali, untuk yang reguler kita 3 kali seminggu. Dan untuk yang rencana prestasi kita adakan untuk setiap hari. Berarti memang strateginya itu dari hari itu tadi ya, Iya, hari dari latihannya gitu ya. latihannya Oke, menarik. Nah, kalau dari Pak Toyo sendiri apa nih kira-kira hambatan yang dirasakan? Hambatan nih kalau saya nih masalah juga biaya Mbak, Oke. dana ya. Dana. Jadi kalau latih mulai selama saya ngelatih ya, sampai sekarang ini kadang-kadang orangnya juga mampu orang tua, tapi kadang-kadang untuk bayarnya malas. Jadi Bayar upah bulanannya ya. Kadang-kadang kita kan gimana ya, gak nutut Mbak gitu loh. Kadang-kadang ada lagi yang bayarnya 1 bulan nggak penuh, kadang-kadang sampai nunggak berapa bulan, kita kan juga bingung. Betul. Ini yang hambatannya di situ. Terus yang keduanya nih kadang-kadang kurang apa ya, tujuannya apa badminton. Nah, kadang-kadang sudah bisa terus keluar, terus kita nggak, tidak konsisten ya. itu tujuannya nggak ada. Makanya kalau kita ya awal kita beri apa ya, motivasi apa sih tujuannya olahraga badminton, kayak saya gitu. Soalnya saya dari awal dulu anak saya sendiri juga apa ya Mbak, tujuannya kepinginnya gini, mencari yang ya sederhana aja lah, kita mencari hubungan. Jadi untuk kerja, untuk apa sih tujuannya kita Relasi. akhir kita badminton itu apa nanti? Nah itu kalau saya gitu. Kalau prestasi memang agak berat Mbak, masalahnya itu tadi faktor Ekonomi ya. tempat, faktor sewa kan kita. Jadi itu hambatannya di situ. Oke. Terus cara mensiasatinya selama ini seperti apa Pak? Ya kita ya Mbak, ya sabar dulu lah. Kita kita tutno aja. Turuti sampai di mana. Memang ya kita banyak sosial lah ya. Banyak sosial. Tanpa sosial mungkin Iya betul. Kecuali kalau kita punya sponsor itu lain lagi ya. Kalau kita ini hidup sendiri Pak. Saya dulu melatih anak saya sendiri dulu. Seandainya saya melatih ke orang mungkin gak ada biaya kalau saya. Ya selama ini saya ini punya pengalaman gitu aja. Itu yang saya. Wah, luar biasa sekali loh ya lika-liku dari PB Citron ini ya. Semoga dengan adanya podcast ini bisa menarik sponsor ya mungkin ya di Kepanjen ya. Siapa tahu kan rezeki nggak ada yang tahu ya Pak ya. Betul. Dan semoga juga PB Citron ini bisa jaya selalu, perekonomiannya juga lancar dan juga bisa mencetak atlet yang berprestasi begitu ya Pak ya. Amin Allahumma amin. Nah tadi kan Taris dengar bahwa PB Citron ini udah ada dari tahun 2014 ya SK-nya keluar ya. Nah kira-kira achievement atau penghargaan apa aja sih yang sudah dicapai dari PB Citron ini sendiri? Mungkin secara global Mbak ya, itu kan banyak ya. Betul. Untuk yang terakhir aja di tahun 2023 kita untuk kategori antar SMA Mbak ya, kita mewakili Jawa Timur waktu itu kita
dapat medali perak di Solo, Mbak. Wow. Itu pertama itu yang keduanya kemarin di Tarkam itu kita juga dapat juara 2. Yang di kemarin yang terbaru UM kemarin kita mendapat perak. UM Open itu. Open. Oke, berarti itu di tahun 2023 semua ya? 24. Yang 23 itu yang nasional itu porseni nasional. Yang kedua itu 2024 ini porseni Jawa Timur kita dapat perak, dan untuk yang terakhir di UM. Oke, berarti luar biasa, cukup banyak ya testimoninya ya dari PB Citron ini. Jadi sekali lagi buat sahabat bulu tangkis yang ada di daerah Kepanjen, nggak usah worry lagi, nggak usah bingung lagi, langsung aja daftar ke PB Citron dan datang di tempat latihan mereka. Oke, nah mungkin Taris juga ingin bertanya terkait kondisi atau perkembangan klub saat ini tuh seperti apa sih? Untuk perkembangan kita, Mbak ya, untuk pertama kita kan memang kendala dari sarana dan prasarana, Mbak. Tapi kita tetap berusaha, Mbak, kita lakukan latihan rutinitas, Mbak. Ya alhamdulillah kita berjalan dengan baik untuk selama ini. Tetapi kita juga mengharapkan ya mungkin ada sponsor lah istilahnya, membantu enggaknya buat pengadaan kop dan atau sewa gedung itu udah alhamdulillah sekali gitu, Mbak. Tapi ya alhamdulillah kita selama ini kita ya dengan kerjasama dengan wali atlet, dengan pengurus, alhamdulillah kita bisa berjalan dengan baik, Mbak, selama ini pelatihan secara rutin kita lakukan. Kalau boleh tahu ini ada berapa ini atlet untuk saat ini? Untuk atlet, Mbak ya, kita kalau di kelas hobi itu banyak, Mbak, kan kita kerjasama dengan lembaga pendidikan, Mbak. Jadi untuk kita kerjasama dengan lembaga pendidikan ini, kita kelas hobi itu antara 20 sampai 30. Oh, cukup banyak ya. Ya, kita kan kerjasama dengan sekolah. Lalu untuk yang kelas reguler ini kita cuma ada 13 atau 12 lah. Oke. Tapi yang rutin itu yang hampir tiap hari rutin cuma 7 sampai 10. Tapi cukup banyak juga ya sebenarnya ya. Ya, banyak. Alhamdulillah. Oke. Kalau untuk pelatihnya sendiri memang hanya ada 2 ya? 3, Mbak. Oh, 3. Jadi kita ada anak Pak Toyo yang sekaligus owner. Oh, baik. Berarti sebagai asisten pelatih ya? Ya, asisten pelatih sekaligus owner. Owner. Oke, luar biasa sekali. Berarti memang alhamdulillah kondisi perkembangan klub juga cukup baik ya. Atlet juga alhamdulillah walaupun banyak ya. Tantangan banyak sekali dengan sarana prasarana yang kurang, tapi kita tetap solid dan kompak ya. Semoga juga apapun tantangan dan juga hambatan yang ada bisa terselesaikan dengan baik gitu ya ke depannya. Amin Allahumma amin. Oke, tadi kita udah berbincang-bincang nih sahabat bulu tangkis terkait PB Citron. Sudah berdiri dari tahun 2014, tapi sebelumnya itu sudah mulai dari 2010 ya. Untuk latihan-latihannya awalnya ini punya niat dan visi yang baik, yaitu ingin menciptakan program produktif gitu ya kepada generasi muda agar terhindar dari gadget gitu ya dan hal-hal yang tidak penting gitu. Nah, akhirnya terus berdiri nih sampai saat ini di Kepanjen dan latihannya itu 3 kali seminggu. Jadi buat sahabat bulu tangkis yang mau bergabung langsung aja ke latihan PB Citron di Gor Citron. Oke. Nah, sebelum kita menutup nih Pak episode kita pada kali ini, kira-kira target tertentu atau harapan dan cita-cita di tahun ini tuh seperti apa? Untuk target kita, untuk pertama kita kan untuk saat ini kita sudah mengirim atlet kita ke Puslat Cup ya. Wow, oke. Nah, kita inginnya ya untuk adik-adiknya kita ini, setidaknya kita bisa masuk Puslat Cup Kabupaten Malang untuk tahun 2025. Oke. Ada berapa atlet yang masuk ke Pusat Cup tahun ini? Untuk pertama 1, Mbak. Oh, 1. Oke. Semoga bisa meraih medali ya. Ya, amin. Dari Pusat Cup ini ya. Amin Allahumma amin. Kalau dari Pak Toyo sendiri, kira-kira apa nih target untuk tahun ini? Tahun ini memang kita masih Mbak ya. Ya berusaha lah ya. Mungkin soalnya bulu tangkis ini kan ya memang nggak bisa diopo ya. Maksudnya harus apa ya, proses rutin, Pak. Jadi nggak bisa. Ya. Jadi kita berusaha lah untuk menjaring ya. Untuk itu. Soalnya masih belajar, Pak.
Oke, siap. Berarti memang berusaha untuk bisa menjaring banyak para atlet yang berprestasi gitu ya, dan bisa konsisten dengan proses yang dijalani begitu ya. Oke. Nah, kalau harapan dan cita-cita klub ke depan nih jangka panjang kira-kira apa? Untuk harapan kita Mbak ya, kita ya setidaknya kita itu bisa memaksimalkan di latihan Mbak ya. Oke. Kita enggaknya punya sarana dan prasarana sendiri yang bisa fasilitas bisa memadai. Jadi anak-anak mau latihan tuh enjoy. Oke. Jadi enggak ada rasa was-was tuh, waduh itu bisa latihan enggak gitu. Iya, Kadang-kadang iya. kita kan di untuk daerah kepanjangan itu kan akademisnya kuat Mbak. Betul, Jadi kita betul. kadang-kadang kita sudah menyiapkan tenaga, kita kan sudah siap waktu, nggak taunya kita nggak bisa latihan gara-gara cuma Sibuk belajar. ya itu juga Aktivitas yang itu sekolah. juga fasilitasnya juga nggak siap gitu, lapangannya pas ke booking orang lain jadi kita nggak bisa latihan. Berarti memang harapan ke depan lebih ke sarana dan prasarana yang memadai gitu ya. Baik. Semoga kedepannya PB Citron ini bisa mengatasi semua masalahnya, dapat bantuan dari sponsor begitu ya. Lalu juga tempat latihannya juga bisa stabil waktunya gitu ya. Sehingga nantinya bisa mencetak banyak prestasi di para atletnya gitu ya, baik dalam kancah kabupaten, provinsi maupun nasional. Amin Allahumma amin. Nah, mungkin terakhir banget nih sebelum kita menutup, bisa dong dari Pak Toyo atau Pak Dwi memberikan promosi tipis-tipis gitu ya kepada sahabat bulu tangkis yang di rumah kalau sahabat bulu tangkis ini berkenan untuk mendalami bulu tangkis. Baik, untuk teman-teman kita yang ada di wilayah Kepanjen, terutama untuk desa Jatirejo Yoso, Ngati Langkung, Dilem, Penarukan, dan sekitar Panjen sekitarnya, marilah bergabung dengan kami PB Citron. Latihan kita yaitu di PB Citron, yaitu di hari Minggu, hari Selasa, dan hari Jumat di tempat di Gor Citron Kepanjen. Itu hubungi untuk jamnya untuk hari Minggu yaitu jam 8 sampai jam 12. Untuk hari Selasa pukul 15 sampai pukul 18, dan juga hari Jumat pukul 15 sampai 18. Dan untuk bisa hubungi 081 249 222297. Terima kasih. Mantap, luar biasa sekali. Itu ya, sahabat bulu tangkis ya yang ada di daerah sekitar Kepanjen, langsung aja cus daftar ke PB Citron. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak nih kepada Pak Dwi dan Pak Toyo sudah mau main-main ke studio kami. Sama-sama, Dan Mbak. sudah mau sharing-sharing nih tentang perkembangan dari PB-nya. Semoga selalu sukses dan juga berkah apapun yang dilakukan ya. Amin. Baik, kalau begitu sahabat bulu tangkis, inilah akhir dari episode podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk terus pantengin episode-episode menarik kita selanjutnya yang hanya bisa sahabat bulu tangkis akses di akun sosial media kami. Ada di Instagram di @pbsi_kapmalang_official atau di akun YouTube kami di pbsi.kapmalangofficial. Kalau begitu, saya Tari selaku host pamit undur diri ya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah!